Tak warai saiki ben ora roh pas wayah mlebu neraka. Kok nak rom terlambat pas roh wayah mlebu neraka. Sehingga ketika Allah melehno wong kafir, melehno itu mencibir orang kafir. Kata Allah begini. Ini mungkin yang hafal Quran bisa dicek lagi. Fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yauma hadid. Jadi kata Allah ngomentari orang kafir ketika di akhirat, laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Kamu lupa kan kalau ada akhirat seperti ini kata Allah. Fakashafna anka ghita'aka. Sekarang kamu saya kasaf, saya buka semua fakta. Fabasarukal yauma hadid. Sekarang pandangan kamu tajam. Dulu di dunia bilang misalnya seks penting, dugem penting, narkoba penting, maksiat penting. Kalau enggak gitu saya pusing. Nanti di akhirat semua ini jadi problem. Artinya apa? Gara-gara di dunia melihat gemerlapnya dunia, dia menjadi tidak tahu pentingnya Allah, tidak tahu pentingnya akhirat. Maka dengan hidup malah menjadi tidak tahu. Maka untuk menjadi tidak tahu itu sebabnya dua. Makanya polling 01 dan 02 sama benarnya tadi. Gara-gara tahu yang menjadi tidak tahu, gara-gara tidak tahu yang menjadi tidak tahu. Tadi misalnya kamu fokusin, misalnya Rukin jelalatan dok cawe itu, fokus dok cawe itu, gak Allah watu ngarepe kejengkang, kesandung. Berarti gara-gara melihat menjadi tidak tahu. Ya kira-kira seperti itu. Gara-gara fokus delok dunya nganti ra roh hae Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah sering pesan fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Kamu jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Makanya saya itu orang yang paling fanatik sujud. Soalnya kalau suwun jenengan sing sujud. Wes sujud salat 5 waktu lah nikmati. Karena sekali kamu terbiasa mensifati dunia ini penting, nanti kamu akan lupa mensifati akhirat itu penting. Dan itu awal kamu tergelincir dari ansawa isabil, dari jalan yang benar. Makanya tadi pepatahnya orang sufi apa? Anna sunyamun wa idza matu indah. Manusia itu tidur, kalau mati baru. Terus contoh kedua begini. Kenapa Allah begitu murka ketika orang tidak mengerti hak-haknya Allah? Bukan karena Allah anarkis atau keras, tidak. Memang secara akal pasti begitu. Saya sampai tak beda ini. Ya contoh gampang-gampang saja, tak wari logika. Kalau ada orang buta lewat kemudian nabrak tembok, karena apa? Karena buta kan? Buta itu maknanya apa? Tidak tahu. Akibat tidak tahu, nabrak tembok. Ya kan? Karena tidak tahu nabrak tembok, karena tidak tahu terjatuh di sungai, karena tidak tahu terjatuh di jurang. Sekarang juga sama. Orang karena tidak tahu pentingnya agama, tidak tahu pentingnya Allah, kemudian dia fokus ke duniawi. Akhirnya ya nabrak tembok. Natijanya sama enggak? Saya ulang lagi ya, orang buta karena tidak tahu nabrak tembok. Orang fokus untuk perempuan cantik atau melihat apa, kemudian dia tidak tahu depannya juga nabrak. Untuk menjadi nabrak itu syaratnya tidak tahu apa tahu? Bisa dua-duanya. Tidak tahu ya sebabnya nabrak, fokus ke yang lain ya bisa. Maka tidak tahu ya sebab nabrak, fokus ke yang lain juga sebab. Nah mata kita, hati kita ini sudah dipenuhi hal-hal yang tidak penting, sehingga kita lupa dari hal yang penting. Kayak tadi kita mau minum kopi saja, fokus sampai meninggalkan anak main sampai jatuh. Berarti minum kopi sebenarnya tidak satu kebodohan, tapi ketika membiarkan anak kecil jatuh itu adalah kebodohan. Sebetulnya makan menikmati dunia itu tidak kebodohan, tapi ketika Anda melupakan Allah itu menjadi satu apa? Kebodohan. Ini disebut kamu jangan terlena oleh kehidupan apa? Dunia. Nah kenapa terlena? Itu kakean delok. Mulane Nabi itu ora tau delok dunia. Nabi, saya ini tak latih jadi wali, tapi mukadimah. Kulon itu belum pernah delok. Saya pernah punya kakak wakil bupati, punya teman gubernur banyak tuh. Kalau delok susu ora wani, mergo kuwatir seneng. Nabi itu pernah, Nabi itu jenenge manusia, pernah lewat gitu. Kemudian tonggo-tonggone Nabi kebetulan pas pulang bawa unta-unta banyak. Itu Nabi melihat mungkin 0, sekian detik. Itu dilori pangeran. La tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajam minhum zahratal hayatid. Jadi misalnya koyo Rukin misalnya dulu wong numpak Alphard pejabat ana sing bukakno. Enak aja nak jadi wong ngene iki. Kalimat itu direkam oleh Allah bahwa Mustafa pernah ngomong enake dadi wong iku numpak Alphard ana sing bukakno. Tapi kan tetap kere. Sehingga nanti di akhirat
Kalimat itu direkam misalnya nanti ternyata yang numpak Alphard misalnya nyuwun sewu misalnya yang numpak Alphard tadi tetap di neraka, kamu ya ikut di neraka. Karena dia menikmati Alphard lali akhirat, kowe yo ngangen-angen kepengen seperti itu. Maka poinnya sama. Kalau mlebu neraka bareng. Terus ada orang sujud di musola, melarat sujud. Kowe gak pernah enake dadi wong iku. Padahal sujud itu yang menjadi orang masuk surga. Terus kowe ditakoki ning akhirat. Kowe tahu angen-angen dadi wong sujud mboten nate. Tapi kayak tahu angen-angen mewah nate. Yes, seneng ngono kira-kira gitu. Ya iku latara undal pas kowe roh ilmu yakin pas wae mlebu neraka. Iki mulane tak ajari dini kiat-kiat supaya kira mlebu. Makanya latih melihat dunia gue juga kesuwen. Misalnya di konco jadi pejabat. Kalau nanti di keluarga pejabat sampai sekarang pun saya sering punya teman. Buat nanti kalau melihat bahwa dia pejabat. Karena saya takut dosa. Saya melihat dia seorang mukmin yang sujud, yang sholat. Saya bodoh sekali kalau melihat dia pejabat. Karena itu tidak ada artinya di akhirat. Saya sampai sekarang yang saya melihat presiden orang yang mukmin, sehingga saya harus hormat. Saya melihat bupati orang yang mukmin, sehingga saya harus hormat. Melihat sampean ini wong sing mukmin, malah gue jalalan barang ini sudah mukmin plus. Jadi rasa tiga ekor tuh pinter gue jalalan. Jalalan gudel bisa gaya bisa. Gudel lu rano mana nih? Oh anu gak angger wong iso maca kitab kok. Jos lah. Jadi saya ulang lagi ya. Makanya saya itu nanti kalau sampean alim sudah kayak saya, itu pasti nggak kagum sama sahabat. Sahabat itu, apalagi Rasulullah ya tentu. Sahabat dulu aja yang gampang ditiru. Sayyidina Umar ketika ditusuk oleh siapa Abu Lu'lu siapa? Al-Majusi. Abu Lu'lu itu seorang Majusi. Dan Umar itu orang pendendam. Dia orang pendendam. Tapi tentu karena dia orang baik, ya pendendamnya hal-hal yang baik. Coba kalau kamu ditusuk orang itu dendam nggak? Kira-kira sebagai manusia kan dendam. Itu tanyanya begini sama yang ya taruh sekarang orang dekatnya. Yang bunuh saya tadi siapa? Itu Abu Lu'lu Al-Majusi, Hulamul Mughirah. Dia budaknya Mughirah. Majusi, iya ya Umar. Dia sudah mau mati. Itu ngetikan gini, sama siapa teksnya? Alhamdulillahilladzi lam yaj'al maniyati biyadi rajulin sajadalaka sajdah yuhajuni biha yaumal qiyamah. Ya Allah, terima kasih sekali ya Allah. Engkau mentakdirkan saya dibunuh oleh orang yang enggak pernah sujud. Kalau saja dia pernah sujud, maka dia berhak menuntut saya dengan sujudnya untuk masuk surga. Artinya gini, kalau dia ditusuk orang yang pernah sujud, misalnya Sayyidina Umar kok ditusuk oleh Ruhin, kemudian Umar masuk Ruhin masuk neraka, aku tetap pedih Gusti. Isowai sujudnya dia menjadikan enggak berhak masuk neraka. Artinya Umar saking hormatnya pada sujud itu dia enggak berani. Jadi kira-kira kok Umar sujud kowe iku kira-kira rawani maksudno anak kowe mlebu neraka. Piye-piye di kekuatan sujud yang mempotensikan tetap dia masuk surga. Makanya dia seneng, dendamnya kesampaian. Syukurlah nek sing mateni aku ora tau sujud. Jadi tak patut nang neraka langsung bludeng ngene kira-kira gitu. Saking hormatnya ambek sing jenenge sujud. Tapi kita sekarang enggak. Rawong ning musala sujud. Ya jeneng wong nganggur. Otak kita ini sudah PKI lah kamu. PKI halus. PKI yang tanpa kartu, paham? Makanya Allah kalau muji sujud, enggak sampean tak latih supaya baca Quran yang benar. Kayak apa Allah bikin Ka'bah? Kayak apa mulianya Ka'bah? Itu dibikin Allah untuk apa? Lil akifina wa sa'atusai warrukais sujud, dan untuk orang-orang rukuk dan sujud. Ketika Allah menurunkan rezeki di bumi dan di langit, itu perhitungannya Allah mau situ asli. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas sama. Gusti, ben nak sujud ku kuat. Piye-piye menungso nak ramangan ra kuat. Nak is kuat dia tenaga yo ben sujud. Liyuqimus shalah. Ketika Allah muji orang baik atta ibunal abidunal hamidunas saihuna satruse arraqiunas sajid. Yang rukuk yang sujud. Karena tadi ketika nanti Anda di akhirat, kenangan terbaik Anda di dunia itu hanya sujud. Liyane iku coba misalnya kene akhirat terus video disetel sih. Pas kongkoi-kongkoi ini perapatan. Bariku nglamunem disetel. Ben dadi pegawai negeri. Ngayal gajine sakmene, engko sakmene nggo wayo. Wan terus rekam kabeh. Oh ora sini-sini wong. Terus tokoh idola sing duwe wae sing tumpakane Alphard di sekretaris saya. Iku mbok nang utakem iku berpuluh-puluh tahun.
Dan itu jumlahnya poinnya misalnya 100.000. Bareng idol anu Kanjeng Nabi mau 10%, cuma gayanya mau coba sholawat, tapi sebetulnya agak tahu bayang ini miskinan Mbak Amit nih miskinan. Gayanya mau coba sholawat, tapi pakai orang tahu kepengen melarat koyok. Itu direkam. Makanya dari Habib-Habib sing alim-alim niku almar'u ma'aman ahabba hada targhib wa tarhib. Kita ini kan sering dimotivasi mubaligh. Mubaligh itu kan saya naik dhewe nak ngomong. Harus pokoknya seneng Nabi swarga. Dari Habib-Habib sing alim nak ngritik, masalahnya dawuh mu almar'u ma'aman ahabba. Wong dibarengno wong sing disenengi. Apa kamu bisa menjamin seneng Nabi saudure seneng wong-wong itu? Jangan-jangan kita lebih berkeinginan seperti orang tertentu yang kaya raya, yang terkenal, yang hebat. Meskipun kue oleh sana muni seneng Kanjeng Nabi. Jangan-jangan status cinta kita terbukti ke orang itu. Iya, toh misalnya gambarnya pasang neng kamar, wah, partai, wong kuasa. Terus kue nyumbang masjid nyuwun sewu mau 50.000. Tapi bareng nyumbang untuk kemenangan orang itu 10 juta. Nyebut wong itu satu hari 100 kali. Nyebut Nabi pendak sholat. Bareng dihitung, dipoling mbek malaikat. Disurvei buat dipoling orang pokoknya. Dengan cara begini status senangnya orang ini ke siapa? Ya, ono pengajian sholawatan nyumbang 50.000. Nanggo pemenangan. Tapi sudah diundang hayya ala sholah melakukan ngenteni komat. Tapi nak diundang acara kampanye teko ngarep sedurunge 2 jam misalnya. Dari sekian di polling, terus kadar cintamu ke siapa coba? Dari sekian indikator misal cara polling. Jangan-jangan diputuskan lebih seneng ke itu. Ya sudah almarhum aman. Apa? Makanya kata orang-orang alim almarhum apa? Orang itu terserang disenangi. Masalahnya kita tidak ada jaminan lebih seneng Nabi. Ya orang ada jaminan ya saya aman misalnya. Hitung dewi-dewi, rasa menang terus kok wedi dosa, wis kadung dosa, wis kadung. Makanya Sufyan Ats-Tsauri itu dadi wali ku mangsa mergo ibadah akeh mboten. Sufyan Ats-Tsauri gurunya Imam Syafi'i. Dadi wali ku sederhana. Sama tak ceritane orang-orang jadi wali dengan cara yang sederhana. Tapi kan niru copy paste ya, artinya ora apa ya, KW lah. Kalau niru enggak apa-apa, tapi KW kebaikan. Sufyan Ats-Tsauri itu ditanya, "Kenapa kamu sedekat itu sama Allah dan Anda keramat?" Jadi resepnya begini, Pak. Saya itu belum pernah ke masjid nunggu adzan. Paling enggak setengah jam, 1 jam sebelum adzan itu saya sudah ada ke masjid. Ditanya, kenapa begitu? Ketoke kok kawula sing elek, moroe ngenteni diceluk. Wis ngerti nak waya yak mono iku Allah nyeluk. Misale saya punya cah dalem atau saya punya karyawan, tiap jam 8 itu buka toko. Nah, bayangno itu juga. Saya punya karyawan tiap jam 8 tugasnya buka. Selalu buka tokonya ngenteni tak panggil. Hen Rohen, toko buka. Siap. Tapi besok ya ngono lagi. Hen jam 8 buka. Siap. Tiap hari gitu, kira-kira kendaraan karena itu gua blok apa sopan? Kira-kira nggak jawab deh. Gua blok kritik jauh. Nah, Sufyan Ats-Tsauri tidak mau gitu. Wong ngerti nak Allah yang mono wayahe manggil. Dadi ya kerja malu wis ning kono. Dadi nak Allah hayya ala sholah pun Gusti. Hayya ala sholah pun penting mriki. Iku sudah dadi wali. Oh, iku saya buat tiru tapi kawin lho. Enggak masalah, tapi ini kan resep napa? Lho mangkel lo gak kira-kira. Ono karyawan tiap jam 8 kon buka toko. Selalu marane ngenteni di pagi. Jadi wali dulu tuh punya cara muamalah sama Allah tuh luar biasa. Ya ora usah mbok tiru terus kemen dadi wali wis ra iso kadung salah. Biasa wae. Aku lah nganti saiki ya biasa wae. Aku mau masjid ngenteni mekumat ya biasa wae. Tapi aku kan iso dadi wali lewat jalur liya lah aku ya. Jalurku kan akeh. Mulang ya mari wali, sabar ning coba ya mari wali. Jane ana jalur fikir ya mari wali. Tapi kan loro, fikir loro. Jadi Imam Adil ya wali, di bojo judes yo wali, masyhur. Ana wali ku barokah di bojo judes. Iki ya jalur dadi wali. Wah, lebih ngeri lagi. Ngeri tenan, antine akhirat dijak wedi. Jadi anak jote wae kan. Para suami takut istri silakan baris, bareng sing wis baris, bareng sing wedok. Pak rene lho tetep moro-moro. Wong wedi bojo kegawangan ini akhirat bahaya, you know. Yes. Bahaya wedi bojo nganti kegawan apa?
Teng akhirat. Masyhur jadi cerita-cerita wali biasa ulang lagi ya. Latih, meskipun dari kecil latih. Makanya kamu tahu kenapa Quran itu kalau ngendikan sujud kayak gitu spesial. Balillah fa'bud wa kum minas syakirin. Jadi meskipun kita di dunia umumnya orang saya makan, saya minum. Saya juga punya istri, punya keluarga, punya apa. Tapi saya belum pernah melihat anak saya itu sebagai anak saya. Saya kalau melihat anak saya ini teman sujud saya, nanti yang meneruskan sujud saya. Saya tenan kulon bolak-balik ditanya istri saya dan agak-agak marah. Gus Pak, kenapa kamu hormat sama anak sampai gitu? Kalau nanti manja gimana? Kalau terlalu manja, saya bilang itu udah anak saya. Itu nanti yang meneruskan sujud saya, meneruskan rukuk saya. Saya nanti pasti mati dan saya butuh di bumi selalu ada yang sujud sama Allah. Dan itu yang paling dalam otoritas saya itu anak saya. Orang lain itu enggak dalam otoritas saya. Jika kita melihat anak itu ini penerus sujud saya, penerus rukuk saya. Kita enggak sudah duniawi sekali. Rumah tanah, anak tua ben di rumah. Kapitalistik. PKI lah pikirannya yang ngono, Cina yang ngono. Wong fasek-fasek ning dalan yang ngono. Kowe nggawa jalalan ngalor itu pakai cek ngono. Jadi dulu itu kalau para nabi donga fahab li milladunka waliya yarithuni wa yarithu min ahli Yakub, seorang turunan yang meneruskan tradisi sujud, tradisi. Sehingga ulama-ulama dulu kalau dongakno anake ya min ahli sujud, wa min ahli Quran, wa min ahli sunnah napa? Enggak apa-apa kowe seneng donya gak apa-apa. Ora usah tak warai wis seneng dhisik. Paham? Dadi iki ora usah. Ora usah cara Gus Bak ra apa-apa. Ora usah tak arani ra apa-apa wis mbok lakoni. Makanya pulau suwun sangat. Sujud itu luar biasa. Nanti kamu di akhirat kenangan terbaik Anda di dunia adalah pernah apa? Sujud. Bayangkan kalau itu jadi orientasi Anda. Anda berpolitik, cek melok partai Gerindra, cek Golkar, cek PDI supaya jadi penyuara sujud tidak dilarang di Indonesia karena umat Islam mayoritas. Saking mayoritasnya sampai pejabat rasolatnya rawani. Beberapa pejabat rasolat bakal dipilih. Itu berarti kamu berpolitik niat bikin satu pressure supaya standar orang benar adalah sing nopo sujud itu ya benar. Kok yang kaya kerja biar bisa beli tanah untuk masjid, yang orang miskin ikut menopang supaya masjid itu berdiri. Semuanya orientasinya menuju apa? Sujud. Jadi tidak sujud itu harus jadi wong khusuk sing goblok terus sujud terus. Tahu-tahu negara dikuasai komunis misalnya. Terus akhirnya sujud gila. Termasuk menciptakan satu suasana Islami di negara ini juga berarti menciptakan keberlangsungan sujud. Karena dengan suasana Islami berarti sujud tidak dilarang bahkan dianjurkan dan sebagainya. Ini penting saya katakan karena kalau tidak diingatkan ruwet. Nabi itu pernah punya anak dalam. Anak dalam itu setelah mau boyong terus santri itu ditanya, kamu minta apa sama saya? Ya Rasulullah kasih waktu 1-2 hari mau saya pikir. Karena yang menanyakan orang yang sayyidul awalin wal akhirin setelah sekian 2 hari, minta apa kamu? Jalur Anda gak tanggung-tanggung. As'aluka murafaqataka fil jannah. Saya minta jadi temanmu di surga. Oh Nabi kaget tuh. Kok kalian diwarai wong? Mboten nanti sing mari. Nabi, kok nang kowe diwarai wong ndak ada ya. Terus, kenapa kamu minta itu? Kata tadi, kalau saya minta dunia itu nanti zailah. Dunia itu pasti hilang, faniyah pasti hilang. Maka yang abadi adalah saya jadi temanmu di surga. Tapi apa kata Rasulullah jawab? Fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud. Ya sudah kamu bantu saya, kamu memperbanyak sujud. Kayak apa? Nabi pun mintanya fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud. Saya bantu untuk menolong diri kamu memperbanyak apa? Sujud. Makanya di pertama surat turun itu ada wasjud. Kamu bersujud dan kemudian mendekatlah kepada Allah. Tapi sekarang enggak. Karena kita kena hijab duniawi, mitra penting, semuanya penting dan semuanya penting itu makna di hati kamu adalah khadun. Bahkan ngidolakno kiai perkara khadun nafsu, kowe nak dadi kiai gede. Wah, teko ditolak Al-Badru. Wale napu pidato MC-ne muni Saiful Fadilah wal Karomah, mbah sakmene MC. Bariku disangoni dihormat. Tekan muji ulama wae dari segi dun. Ya, bariku iso wayo akeh macam-macam. Utek nek selek, tekan muji ulama wis dari segi. Makanya saya ini termasuk ulama, kalau nanti saya ngebis biasa. Kalau jarang kerso di panggungnya, seneng dulu. Supaya semua ulama udah dipandang secara apa? Dunia. Saya sampai sekarang ngedus anak kalau biasa. Teng pasar gitu biasa. Kalau marung teng pasar mangan gitu biasa.
Nak seneng kula ben atas nama wong alim karena apa? Kalau kita terlalu menikmati duniawi, lama-lama orang seneng ulama juga dari sisi dunia. Keren dadi kiai teko disualami dicucupi munggah. Ya enggak apa-apa itu enggak dosa, tapi takut saya utek elek-elek ini ngidolakno perkara duniawi, show-nya itu lho, Pak. Jadi aku ini tak pikir teko ngaji bar wis warmu paham karmu ora karep. Mulan ngarep ngaji karmu. Mesti rugi kowe ya, aku tenang ae aku. Ben orang itu latihan ikhlas, napa? Latihan. Kalau kadang gitu protes be tiang-tiang. Gus, jenengan sekali-kali nak tidak tak derekno kok umum. Aku itu tidak mengharamkan itu, meneh kula dereng tuwa. Daerah haji malah turun, topa meneh. Dalane ra roh daerah kiai malah ngel-ngel wong. Ngurusin tahu tak kon daerah nang kota, tak kon sepeda motor kan terno ning gone Malibu. Dalane ora roh malah yo neraka. Lha kan dalan akhirat ora roh donya ora roh sing ora. Lah tak kowe wong ijo urip. Dalan donya ora roh, dalan akhirat ora mbok roh iku apa. Repot. Jadi kenapa saya tidak mau, bukannya menolak, saya senang kalau kiai-kiai terhormat, senang sekali. Saya senang kalau ada ulama dihormati, karena supaya jadi tradisi ulama itu terhormat. Tapi jangan semua ulama mau dihormati, nanti lama-lama jadi siklus. Tekan mencintai kiai saja karena fasilitas. Saya senang jadi imam masjid akbar, masjid Istiqlal, imam besar. Senang mergo kenal presiden, datang dikawal. Senang jadi sudes, wah keren, sholat ngarepe Ka'bah, teko dikawal askar. Ya kalau senang karena itu kan berarti menjadi dunia. Itu sirinya kenapa Rasulullah ketika ba'da Fathi Mekah sudah menguasai Mekah, sudah naklukkan Mekah Madinah. Nabi itu satu hari terbiasa mau sarapan saja kadang nggak ada yang dimakan. Tanya ya Aisyah apa saya bisa sarapan? Enggak ya Rasulullah. Ya sudah saya tak puasa. Supaya tetap terkontrol bahwa umatnya mencintai beliau bukan karena kebesaran. Itu Rasul. Itu setelah periode Mekah loh, jangan kira itu periode Medina. Apa? Itu periode apa? Medina loh. Periode yang setelah Nabi punya segala. Tapi Nabi tetap seperti itu. Kenangannya Aisyah sebagai istrinya apa coba? Dia cantik, cantik sekali. Aku tahu jajal turu ngarepin Nabi terlentang. Ya Nabi tetap sholat. Nah beliau sujud sikilku tak ingkret noh. Nah beliau ngadeg tak lonjoro meneh. Jadi Aisyah wa ana muqtaridotun bene adi turu terlentang. Jadi cara ya sudah terlentang. Mau Nabi nak sholat suwi dia tetap sholat. Tapi itu bojo ayu orang ngerasa sholat. Bojo elek ora sholat meneh. Bojo elek amen junub meneh wae. Wis kowe ora kena go contoh kasus iki wong kasus. Kowe di bojo ayu prawan turu karepku sida sholat ora bos misale lho. Pomene wong jegoten wae tambah over. Mustafa kalau orang nyek jegoten liyane ora parek siku. Mergo nang nyek wong akeh dosa, nang nyek wong sitok ora. Misale dosa wis tak hitung mau ke sore. Aku nyek dosa sitok, mulang ganjarane 10, cek susuk piro? Cek surplus orang dagang cek. Cek badi. Iku ana adene ra ikhlas. Ora ikhlas aku yo ora ikhlas ilmuku, malah lara. Malah neraka ping 13 sebenarnya. Makanya ini dipikir ya, saya ulang lagi, harus dipikir secara matang-matang bahwa kita tidak boleh terlena oleh kehidupan dunia. Menjadi bodoh kan Anda minum teh, kemudian anak Anda jatuh di pinggir Anda. Paham ya? Nah sekarang menyangkut mukjizat. Ini masih tentang ayat ini, nanti sampean tahu logikanya. Tak bedain, tidak jawab satu-satu aja. Karena iman sarannya harus tahu. Fa'lam itu tahu. Fa'lam annahu la ilaha. Ketika sekarang telur, saya memberitahu misalnya, telur ini udah dipitik, cara kowe mungkin tor. Ayo jawab satu-satu. Mungkin kan? Tapi pertanyaannya, saat telur menjadi pitik kemudian mungkin, dan ayam ini bisa terbang, bisa selingkuh, bisa punya anak turun, itu menjadi mungkin itu kan kamu pun tidak ikut menciptakan. Ikut gak kamu menciptakan telur menjadi ayam? Tidak kan? Kan di luar kudroh kamu, di luar kemampuan kamu. Tapi kamu bilang itu mungkin. Ada onta yang buting, yang sudah hamil sudah. Kamu bilang nanti onta ini mau punya anak dan anaknya nanti bisa jalan seperti induknya. Kamu katakan apa? Mungkin. Tapi saat Anda katakan mungkin, Anda ikut menciptakan enggak? Enggak kan? Tetap itu kudrohnya Allah. Tetap itu
Maka para nabi itu tidak tahu bedanya antara unta yang keluar dari indukannya dan keluar dari batu. Itu syaratnya jadi nabi, syaratnya jadi wali. Nah, saya kira ono nabi. Makanya Nabi Soleh ditakoki, bukti nak kudrohe pangeran ubi. Lah kamu minta apa, kata Nabi Soleh? Silahkan ada unta keluar dari batu itu. Nabi Soleh bisa. Ya tenan terus unta keluar dari batu. Terus kaumnya gawok. Wah kok hebat tenan unta metu kok batu. Jadi Nabi Soleh, ya padha karo unta lahir kok indukane. Bedane apa? Ya beda. Lah bedane apa? Metu kok watu kok ya ora melok gawe. Metu kok indukane ya kowe ora melok gawe. Bedane apa? Tapi tak temu kena hijab, ngono niku ana bedane. Cara nabi-nabi ora roh bedane. Lah kula termasuk warasatul anbiya ya ora roh bedane cara. Waras utek kula niku waras. Lho lha yo misale kowe cara iman seperti itu yakin dadi wali. Wes sampe amatir-amatir lah wali swasta lah. Pokoke wis dadi wali. Jadi manusia itu lucu, sesuatu yang dia pun tidak bisa. Iku sok bedakno. Kalau telur menjadi ayam mungkin. Sapi keluar dari indukan mungkin, biji padi menjadi padi besar mungkin, tapi nak watu kok jadi biji padi mukhal. Lu saat yang dikatakan mungkin itu apakah manusia ikut memberi? Tidak kan? Ikut menciptakan? Harusnya kan tetap bilang, yo aku menyaksikan itu karena ada kekuatan X yang menciptakan itu. Harusnya dia kalau mau konsisten kan, saya tidak bisa menciptakan telur jadi ayam, tapi ada kekuatan lain yang menciptakan. Dan saya tidak bisa. Jadi telur keluar dari ayam ya kita tidak bisa menciptakan. Sapi keluar dari indukan ya kita tidak bisa menciptakan. Termasuk untanya Nabi Soleh yang keluar dari batu besar kita. Makanya semua Nabi itu tidak tahu bedanya. Itu bedanya Nabi sama enggak Nabi. Makanya Nabi itu tenang ya, masyhur. Ketika perang Khandaq, Nabi itu kelaparan. Kemudian Jabir datang, ya Rasulullah, istri saya menyiapkan makanan untuk orang 6 karena kambingnya hanya kecil. Maka hanya orang 6 saja yang kau boleh datang ke situ. Tapi Rasulullah dengan santainya, ya ahlal Khandaq. Padahal yang ngeduk Khandaq itu sekitar 3.000, ya ahlal Khandaq. Halumu ilayya, ayo ke Jabir, karena Jabir sona atau aman, bikin makanan untuk kalian. Itu 3.000 orang. Wah, Jabir dimaki-maki sama, sudah bilang untuk orang 6 Nabi, ya apa-apaan orang banyak. Itu mesti tidak cukup, kita mana. Nabi santai, bilang ke istri kamu, Jabir jangan buka makanan itu kecuali saya. Ya, makanya Nabi matur pengiran. Gusti ini cukupkan untuk orang banyak. Sama Allah di ACC ya terus cukup. Karena bagi Nabi, Nabi tahu betul. Sekarang ketika beras menjadi beras, apa dalam kudrah kamu, dalam kemampuan kamu? Enggak kan? Ketika sistem tubuh kita makan kemudian jadi kenyang, apa dalam kemampuan kamu? Kue muni mangan maknane sego balebokno mulut, terus kue darani punya kemampuan makan. Apa setelah itu kamu mengendalikan sistem saraf kita, sistem urat kita? Enggak kan? Jadi Nabi itu rara bedanya, justru itu jadi Nabi. Karena dia nggak pernah terjebak, Nabi nggak pernah terjebak oleh yang dili. Makanya cara pangeran, wa ma min dabatin fil ardi wala ta'iri yatiru bijanahaihi illa umamun amsalukum. Ketika orang kafir minta bukti kudrohe Allah itu apa? Kayaknya Nabi itu didono manuk. Lah manuk terbang bukti kudrohe Allah. Ya biasa mat manuk terbang, wis suwe nak manuk terbang. Bukti kudrohe ning ndi? Iku tekek wis semper. Lha bukti kudrohe ya kowe ora iso gawe kan? Tapi maksudnya wong kafir bukti kudrohe pangeran gawe unta kok watu. Lah bedane apa mau hale unta kok watu ambek kok indukane? Bedane apa jajan? Wong ibuke unta ya ngrasa gawe. Apa ibuke unta bisa menciptakan anak-anak unta? Kan tidak bisa juga. Manusia juga ada. Jadi itu wis cukup dadi kudrohe. Tapi manusia angger barang sering terjadi darani mungkin. Maknanya mungkin, dekne yang menentukan mungkin atau tidak. Padahal zaman mungkin pun dia ada ikut menciptakan. Ini lenggil. Makanya itu kenapa Allah akhirnya bikin mukjizat supaya orang itu ingat kedahsyatan kudrohe Allah. Sebetulnya mukjizat itu tidak penting. Maksudnya tidak penting tadi untuk iman sebetulnya tidak perlu mukjizat. Makanya ketika Rasulullah SAW ingin nuruti mukjizat yang diminta orang kafir, Allah malah ngelingno inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nar. Sajane ana langit, bumi, ada lautan, ada apa sudah bukti kudrohe. Nah sekarang mukjizat kok ngenteni unta keluar dari apa tadi? Batu, untane Nabi Soleh. Lautan merah di sebelah tongkatnya Nabi Musa terus terbelah. Itu dari mukjizat. Kalau itu maknanya mukjizat karena manusia tidak mampu, apa manusia mampu bikin lautan? Kan tidak mampu juga. Kenapa itu tidak dikatakan mukjizat? Lagi-lagi karena wis kena mataul huruf.
Paham jelas ya? Makanya kata Allah, saiki wong ora percaya hari kebangkitan. Alasannya masa manusia jadi tanah menjadi manusia? Memangnya manusia yang sekarang hidup itu dari apa coba? Sengke nado melok pilek, pilpres, melok dukung mendukung itu memangnya dari apa coba? Dari tanah kan? Mestinya hari kebangkitan sejati ya sekarang ini orang-orang dari tanah sekarang berkeliaran ini harus go jalalan ngalor ngidul maknani. Itu yo kok lemah. Kemudian setelah jadi tanah mati, orang engkar. Wah ini nggak mungkin jadi manusia lagi. Padahal zaman sekarang jadi manusia itu karena kudrohnya manusia apa karena Allah? Karena Allah. Dan manusia sekarang dari tanah pandang. Dari tanah. Harusnya ya berpikir seperti itu. Kalau kudrohnya Allah bisa menjadikan manusia sebanyak ini dari tanah, tentu Allah tetap mampu nanti setelah jadi tanah menjadi manusia. Itu malah kula nu wedi urip nggih wedi tenan. Karena tadi dari hidup menjadi tidak tahu. Annasamun wa idza matu tahu. Kita semua hanya tidur, setelah mati baru karena baru tersadar. Makanya analogi itu penting, kias itu penting. Ya saya beri contoh berkali-kali, saya menyontohkan. Sampean tak warai hujah ulama. Nanti pasti sampean taslim itu pasti nyerah. Kalau kamu disebut jeleknya oleh orang lain, kamu mangkel nggak? Mangkel kan? Itu Imam Ghazali gini, kamu tak kasih resep supaya kalau ada orang mengingatkan kejelekan kamu itu tidak mangkel. Apa itu resepnya? Misalnya gini, di baju saya ini, inna fi thawbika akroban wahayatan. Di baju kamu itu ada kalajengking yang berbisa. Atau ada ular yang berbisa. Ada orang mengingatkan itu. Kamu terima kasih apa enggak? Terima kasih. Karena ada sesuatu yang bahaya di diri kamu, diingatkan. Dan karena diingatkan itu Anda terus bisa menghilangkan sesuatu yang bahaya tadi. Sekarang kamu punya sifat hasud, sifat dengki, sifat riya, sifat-sifat yang buruk. Itu sesuatu yang mencelakakan kamu di akhirat. Kemudian ada orang mengingatkan itu. Harusnya kan kamu matur nuwun karena sifat yang buruk kamu diingatkan. Kemudian kamu berusaha Wong diingatkan ada kalajengking yang hanya madorot di badan kamu saja kamu terima kasih. Ini diingatkan ada hasud dengki yang madorotnya dunia akhir. Kamu tidak terima kasih. Jadi itu ulama dulu. Jadi kalau bikin hujah itu gampang sekali. Jika ulama dulu kalau berdebat kemudian diingatkan temannya, kalau dia salah misalnya, itu ya tenang saja. Karena mereka cukup punya akal, punya analogi untuk nganggap itu biasa. Kayak diingatkan ada kalajengking di tubuh kamu. Kamu matur nuwun nggak sama ingatkan? Tadi saya ngaji sore, ngaji di sini cerita. Kila itu Imam Ahmad. Itu mudah mereka iman sama Allah dan Rasul. Maka na yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim apa? Jaru. Kalau kamu iman sama Allah dan Rasul maka muliakan tetangga. Itu ada seorang ulama dipanggil tetangganya, ayo ke rumah saya. Setelah sampai, dah pulang saya tidak jadi butuh. Sampai di rumahnya dipanggil lagi. Ke situ lagi, dah pulang lagi saya sampai 3 kali. Itu si ulamanya senyum-senyum santai. Ketika pemuda tadi insaf dan minta maaf, kenapa Pak Ulama kamu kok tenang saja? Jawabannya enggak. Kata Rasulullah, saya disuruh hormat tetangga. Saya senang sekali bisa melakukan perintah Rasulullah. Jadi saya nurut kamu itu tidak ada urusannya dengan kamu karena perintahnya Rasulullah. Nangis pemuda tadi. Kalau kita kan enggak, gengsi dong, giambar. Ini kan kita gayanya muni sunah Rasul, tapi uteknya itu jihadun. Nah kalau kamu sudah gitu, tak daftar udah wali, mbok KPU-nya oleh nyetujui, mbok kapan roh nanti. Daftar. Saya ulang lagi, jadi kamu harus terbiasa dengan kias yang diajarkan Quran ya. Jadi ketika bibijian jadi pohon besar, itu pun kamu katakan mungkin. Padahal ketika kamu katakan mungkin, kamu pun tidak ikut menumbuhkan bibijian jadi pohon asam yang besar. Itu menunjukkan kudrohnya Allah. Artinya sebetulnya kamu hidup semuanya itu hanya menyaksikan kudrohnya Allah tanpa kamu memberi kontribusi. Kenapa kamu yang menentukan mau hal dan tidak mau hal? Harusnya mau taslim menyerahkan diri nak kabeh mau nyakseni kekuasaane Allah. Itu sing dimaksud Quran apa ya tanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Alam raya dibikin variasi kayak gini, mau tujuannya Allah supaya kalian menyaksikan kemampuannya. Warna jelas ya. Makanya ketika ada pangeran, ketika bumi yang sudah mati tak hidupkan dengan hujan, begitulah kadzalikan nusyur. Ya kira-kira seperti itu proses sesuatu yang mati menjadi hidup
lagi.